Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demokrasi Indonesia hari ini terlihat ramai, tetapi apakah benar-benar hidup? Kita punya pemilu, kita punya parlemen, kita punya partai politik, kita bahkan punya ribuan jam talk show politik setiap tahun. Tapi pertanyaannya sederhana, saudara-saudara. Kenapa rakyat tetap merasa takut? Kenapa kritik makin dianggap ancaman? Dan kenapa tentara perlahan kembali masuk ke ruang sipil? Seolah reformasi tidak pernah benar-benar selesai. Dulu bangsa ini melawan otoritarianisme dengan darah, demonstrasi, dan keberanian mahasiswa di jalanan. Namun sekarang otoritarianisme tidak lagi datang dengan sepatu Lars dan senapan panjang. Ia datang lebih halus, lebih rapi, lebih administratif, dan justru karena itu lebih berbahaya. Ketika rasa aman diproduksi lewat ketakutan, ketika hukum bisa diperjualbelikan, ketika organisasi moral sibuk mengurus tambang dan kekuasaan, maka pertanyaan paling pentingnya adalah apakah kita benar-benar sudah masuk ke ruang demokrasi atau jangan-jangan kita masih berdiri di teras Orde Baru. Dan di tengah kebisingan politik yang penuh basa-basi itu muncul satu suara yang kembali mengguncang publik, ya. Suara yang bicara tentang militerisme, tentang matinya nalar kritis, tentang demokrasi yang perlahan kehilangan jiwanya. Inilah cuplikan tajam dari Rocky Gerung. Silakan menyaksikan. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Kita keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan, karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir, bahkan Soekarno, kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara di mana, depan DPR apa di mana? 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya, tapi bukankah urusan Kamtipmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan, implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman, tapi itu rasa aman palsu, karena saya justru khawatir ada apa, kenapa saya dijaga ya? Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism, merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu, kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat Kamtipmas. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice, pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya. Kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah, lembaga-lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU, tidak lagi
mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita nggak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikannya. Pernyataan Bung Rocky itu terdengar keras, provokatif, bahkan bagi sebagian orang berbahaya. Tetapi justru disitulah persoalannya. Di negeri yang terlalu lama dibiasakan rasa takut berpikir, setiap kritik tajam selalu dianggap ancaman. Padahal demokrasi tidak pernah tumbuh dari kepatuhan. Demokrasi lahir dari keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan. Lalu apa sebenarnya yang sedang dibaca Bung Rocky Gerung tentang kondisi Indonesia hari ini? Apakah ini sekedar retorika kontroversial atau justru alarm tentang arah bangsa yang perlahan kembali mundur? Mari kita bedah. Kalimat penting dari pernyataan Rocky Gerung sebenarnya bukan soal kiri, bukan juga soal tentara, tetapi satu kalimat ini. Kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi. Dan kalimat itu adalah tuduhan politik yang sangat serius. Karena artinya sederhana. Reformasi 98 mungkin berhasil mengganti rezim, tetapi belum berhasil mengganti watak kekuasaan. Kita mengira Indonesia berubah karena presiden dipilih langsung, karena media terlihat bebas, karena semua orang bisa bicara di media sosial. Padahal demokrasi bukan sekedar prosedur. Demokrasi adalah kultur. Demokrasi adalah keberanian rakyat mengawasi negara. Dan demokrasi hanya hidup ketika kekuasaan takut kepada rakyat. Bukan rakyat yang takut kepada kekuasaan. Tetapi hari ini saudara-saudara yang terjadi justru sebaliknya. Lihat bagaimana kritik perlahan diposisikan sebagai gangguan stabilitas. Mahasiswa yang dulu dipuji sebagai agen perubahan sekarang lebih sering dicurigai. Demonstrasi disebut mengganggu ketertiban. Aktivis dilabeli provokator, dan buzzer politik bekerja siang malam untuk memastikan publik sibuk saling membenci agar lupa mengawasi negara. Inilah yang sedang dibaca Rocky, bahwa Indonesia sedang mengalami normalisasi ketakutan, dan bagian paling tajam muncul ketika ia bicara soal tentara. Karena dalam negara demokrasi modern ada prinsip yang sangat jelas. Militer dibentuk untuk menghadapi ancaman perang, bukan untuk mengatur kehidupan sipil sehari-hari. Ketika tentara mulai masuk ke urusan keamanan sipil, masyarakat mungkin merasa aman. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, aman dari siapa? Dan kenapa negara merasa perlu menghadirkan aparat bersenjata di ruang sipil? Rocky menyebut rasa aman seperti itu sebagai rasa aman palsu. Karena keamanan sejati tidak lahir dari banyaknya senjata di jalan. Keamanan lahir dari kepercayaan sosial, dari hukum yang adil, dari ekonomi yang sehat, dari rakyat yang merasa dilindungi, bukan diawasi. Negara otoriter selalu punya satu pola klasik, saudara-saudara. Pertama, ciptakan rasa takut, lalu tawarkan pengamanan, dan akhirnya masyarakat menyerahkan kebebasannya sendiri. Itulah sebabnya Bung Rocky memakai istilah militerisme merangkak diam-diam. Bukan datang dengan kudeta besar, bukan datang dengan tank di jalanan, tetapi perlahan masuk sedikit demi sedikit, dinormalisasi lewat alasan keamanan. Dan sejarah dunia menunjukkan hampir semua kemunduran demokrasi dimulai dengan cara seperti itu. Rakyat dibuat percaya bahwa kebebasan terlalu berisik, terlalu kacau, terlalu berbahaya, lalu muncul kerinduan pada ketertiban. Padahal seringkali ketertiban tanpa kebebasan hanyalah penjara yang dibuat terasa nyaman. Dan Bung Rocky tidak berhenti di situ. Ia juga menyerang lembaga hukum. Peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Ya, pasar gelap keadilan. Kalimat ini brutal saudara-saudara, tetapi justru karena brutal ia terasa dekat dengan pengalaman banyak rakyat jelata.
Berapa banyak kasus hukum yang terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Kita ambil contohnya seperti ijazah Jokowi belum selesai-selesai sampai saat ini. Berapa banyak rakyat kecil diproses cepat, sementara elit bisa membeli waktu, membeli pengaruh, bahkan membeli narasi. Ketika hukum kehilangan moralitas, maka rakyat kehilangan alasan untuk percaya pada negara. Dan saat kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah ketakutan dan transaksi. Itulah yang disebut Bung Rocky sebagai pasar gelap keadilan. Semua bisa dinegosiasikan, semua punya harga. Dan di titik itu, saudara-saudara, demokrasi berubah menjadi formalitas kosong. Kita masih punya gedung parlemen, masih ada sidang, masih ada pidato kenegaraan, tetapi substansi demokrasi perlahan mati. Lalu kritik berikutnya bahkan lebih sensitif. Bung Rocky menyinggung organisasi keagamaan besar. Ia mengatakan tidak lagi mengasuh teologi, tapi mengasuh geologi. Ini sindiran keras terhadap kedekatan organisasi moral ya dengan kekuasaan ekonomi dan politik. Dan memang di banyak negara ketika institusi moral terlalu dekat dengan kekuasaan, maka fungsi kritisnya melemah ya. Apalagi sibuk ngurusin tambang, saudara-saudara. Harusnya ngurusin teologi, bukan tambang ya. Padahal dalam sejarah Indonesia, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi keagamaan intelektual adalah kekuatan utama yang menjatuhkan otoritarianisme. Lah sekarang malah mereka sibuk dengan tambang, saudara-saudara. Mereka dulu itu seharusnya menjadi suara moral bangsa. Tetapi hari ini pertanyaannya, saudara-saudara, masihkah ada keberanian untuk mengkritik kekuasaan ketika terlalu banyak elit sudah nyaman berada di lingkaran kekuasaan itu sendiri? Inilah inti keresahan Rocky, bahwa demokrasi Indonesia mengalami kelelahan moral. Semua sibuk mengelola citra, tetapi sedikit yang benar-benar memperjuangkan gagasan. Talk show politik penuh debat, tetapi miskin pemikiran. Politik berubah menjadi industri hiburan, dan publik akhirnya tidak lagi diajak berpikir. Publik hanya diajak memilih kubu mana. Karena rakyat yang sibuk berperang antar pendukung tidak punya waktu mempertanyakan oligarki, tidak punya waktu mempertanyakan korupsi, tidak punya waktu mempertanyakan arah negara. Dan di titik itu demokrasi berubah menjadi tontonan. Dan mungkin itu sebabnya Rocky tetap relevan. Bukan karena semua ucapannya benar ya. Bukan karena ia selalu akurat, tetapi karena di tengah politik saat ini yang terlalu penuh pencitraan, ia masih berani membuat publik tidak nyaman. Dan terkadang bangsa yang terlalu nyaman justru sedang berjalan menuju kemunduran, saudara-saudara. Karena sejarah mengajarkan satu hal, demokrasi jarang mati dalam satu malam. Ia mati perlahan, sedikit demi sedikit, lewat pembiasaan, lewat rasa takut, dan lewat rakyat yang akhirnya lelah untuk berpikir kritis. Dan pertanyaan yang tersisa hari ini sederhana, saudara-saudara. Apakah Indonesia sedang memperkuat demokrasi atau tanpa sadar sedang berjalan pelan kembali menuju bayang-bayang otoritarianisme? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demokrasi tidak runtuh hanya karena diktator. Demokrasi runtuh ketika rakyat berhenti curiga pada kekuasaan, ketika kritik dianggap musuh, ketika rasa takut dianggap ketertiban, dan ketika masyarakat sipil memilih diam demi kenyamanan. Mungkin itu sebabnya suara seperti Bung Rocky Gerung tetap sangat penting. Bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk memaksa kita berpikir, memaksa kita bertanya, negeri ini sedang bergerak maju atau justru perlahan mundur tanpa kita sadari. Saya pamit, tetap waras, tetap kritis, karena demokrasi hanya hidup selama rakyat masih berani berpikir. Sampai jumpa di orasi berikutnya.